Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata rugi bersihnya malah membengkak hampir 300% di kuartal 1 tahun 2024 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Pakai sebaiknya kita join dulu. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisis saham film yang bisa kita lihat pada perdagangan terakhir hari Jumat turun 5% lebih ke harga 2.720. Secara teknikal sebelumnya memang film mulai membaik setelah menyentuh support psikologisnya di harga 2.000. Bisa kita perhatikan di sini di 2.000, setelah menyentuh film berhasil bertahan dan rebound, sempat terkoreksi pada saat mengetes 2.400, tapi pelan-pelan mulai membentuk high low, sempat mencapai target di garis EMA 50 dan harga 3.000. Tapi setelah menyentuh garis EMA 50 bisa kita lihat film masih gagal break dan mulai melemah dengan candle merah yang lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat, ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga terpantau mulai keluar. Jadi untuk film apabila teman-teman sudah punya di harga bawah dan belum take profit di garis EMA 50, menurut saya tetap harus diperhatikan karena candle hari Jumat lumayan solid karena merahnya plus ada distribusi. Apalagi kalau pemberitahuan bahwa rugi film di kuartal 1 membengkak hampir 300%. Walaupun pendapatannya oke. Jadi karena laporan keuangan tidak oke dan saat ini gagal break garis EMA 50, saya lihat film masih ada potensi untuk terkoreksi mengetes 2.600. Ini harus teman-teman perhatikan apabila ternyata 2.600 minggu ini gagal menahan penurunan dari saham film. Film berpotensi untuk mulai melemah, mulai membentuk lower low dengan target penurunan berikutnya di sekitar 2.400. Jadi untuk yang sudah punya sekitar harga 2000-an, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata film gagal bertahan 2600. Atau teman-teman bisa jadikan 2400 untuk trailing stopnya. Tapi karena secara sentimen saat ini kurang oke, laporan kurang oke dan masih gagal naik di atas garis EMA 50, sehingga secara teknikal untuk tren jangka menengah juga film sebenarnya masih belum oke. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2600 sampai 2.500 untuk target penurunan terdekatnya. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham film, menurut saya lebih oke dan coba tunggu di sekitar 2.400 sampai 2.500. Lihat apakah masih bisa bertahan di sekitar harga ini. Apabila masih bisa bertahan, minimal masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound untuk menuju resisten 2.800. Tapi jika terpantau masih lanjut turun buat 2.400, secara teknikal akan melanjutkan downtrendnya dengan target penurunan ke support psikologisnya di harga 2000. Sehingga belum menarik untuk entry apabila film masih melanjutkan penurunan di bawah 2400 nih. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham RAM. Saham RAM jika kita perhatikan sebelumnya sudah mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi belum sempat mencapai 320, baru sekitar 318. Saham RAM mulai melemah, pada perdagangan terakhir turun 2% lebih ke 290. Jadi saat ini harus hati-hati karena mencoba untuk turun menembus garis EMA 50 nih. Apabila turun secara teknikal, RAM akan mulai downtrend lagi, walaupun ada di dekatnya ada satu support di 280. Jadi walaupun masih bisa bertahan di garis support 280, tetap saja jika terkonfirmasi garis EMA 50 sudah terkonfirmasi break, garis EMA 50 kedepannya berpotensi menjadi resisten lagi. Sehingga walaupun bisa bertahan dari boundary 280, ada potensi garis EMA 50 menahan kenaikan dari saham RAM dan melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan untuk RAM pada perdagangan terakhir, asing terpantau masih keluar walaupun transaksi tidak besar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga untuk RAM apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa harus hati-hati apabila terkonfirmasi RAM masih lanjut turun menembus garis EMA 50. Dan secara teknikal akan mulai downtrend lagi. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham LSIP. LSIP bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih oke. Pada perdagangan hari Rabu sempat naik tinggi menuju target di sekitar 1250. Ternyata hari Kamis kembali melemah. Dan hari Jumat LSIP kembali naik untuk mencapai harga 1200. Jadi sebenarnya 1200 sampai saat ini masih berupa resisten. Karena kenaikan tinggi hari Rabu ini belum terkonfirmasi break, hari Kamis kembali melemah. Nah, LSP merupakan salah satu saham memang masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada awal Mei ini. Karena secara tren masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan broker summary pun pada perdagangan terakhir, ini masih ada akumulasi di broker summary. Walaupun asing memang 2 hari terakhir sudah mulai keluar. Jadi karena secara tren saat ini masih oke,
Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, masih ada potensi untuk lanjut naik untuk minggu ini untuk mengetes resisten 1250. Menarik apabila berhasil break, target berikutnya itu di sekitar 1330. Dan kedepannya 1200 berpotensi menjadi support kuat untuk RSI. Jadi saat ini 1200 masih berupa resisten. Walaupun di atasnya lumayan dekat ada resisten 1250. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah bisa jadikan 1170 atau 1140 untuk trailing stopnya. Kan saat ini masih berupa support kuat itu di sekitar 1140. Kan sebelumnya ini merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham LSIP. Dan apabila terpantau gagal naik di atas 1200 dan terkoreksi tapi masih kuat di atas 1140, ini masih bisa di hold. Yang pin coba entry di support juga masih bisa coba pantau di sekitar 1150 apabila LSIP masih gagal melewati 1200. Kan secara technical ini masih oke, masih ada akumulasi sehingga potensi untuk minimal ke sekitar 1250 ini masih ada. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.